walailun. Karena waw di sini bermakna rubbah, banyak. Ya, rubbah itu berarti banyak. Rubbama barangkali. Ya, kalau rubbama barangkali. Kalau rubba itu artinya banyak. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Dan malam, dan banyak malam itu seperti maujil bahri. Maujil, ma mana mauj? Maujil artinya ombak. Jadi ditanya bahasa Arabnya ombak. Maujil, ombak laut. Maujil bahri arkha sudulahu, yang menguntai, ya, tirainya. Alayya, pada saya. Bi anwa'il humum liyabtali, dengan jenis-jenis kesedihan sebagai cobaan bagiku. Jadi maksudnya Imrul Qais di sini, bagaimana dia merasakan kesedihan itu layaknya ombak yang selalu bergelam, apa istilahnya kalau ombak bergelombang, ya, menghantam sisir pantai. Maka kesedihan yang digambarkan oleh Imrul Qais itu pada malam hari itu selalu dijadikan sebagai ujian bagi dia. Jadi makna waw dalam syair ini bermakna rubbah, bukan wawul ataf maupun waw yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian waw nasibah, waw yang fungsinya menasab. Silakan dibaca, Iqbal. Wal wawu nasibatu ya wawu ma'a tansibul maf'ul al maf'ul ma'ahu. Tansibul maf'ula, tansibul maf'ula ma'ahu inda qaumin nahwa istawa alma wal alma wal hasibatu. Istawa al-ma'u wal khashibat wal wawu allati tansibul wal khashabata wal wawu allati tansabul fi'lu al mudari'u ba'daha wa hiya taqau fi maudu'in maudi'aini al-wawu ad-dakhilati alal ad-dakhilatu al-wawu ad-dakhilatu alal fi'lu al-mudari'u alal fi'li. Kenapa ada huruf jar? Ada huruf jar. Jangan lupa. Astagfirullah. Gimana Iqbal? Alal fi'l. Astagfirullah kau Iqbal. Aduh. Saya sudah ajar kau. Itu orang kalau malas belajar Iqbal. Ya, Iqbal ya. Astagfirullah. Dilupa biar Allah saja tidak tahu apa fungsinya Allah. Astagfirullah. Oke. Alal fi'li al-mudari'u allazi al-mudari'i. Alal fi'li al-mudari'i allazi
Yat- Yatuqaddimu alaiha nafi nahwa Yataqaddamu qawlihu 'alaiha. alaiha Nahwa qawlihi, nahwa setelah nahwa itu mudhafun wa mudhafun ilaihi. Nahwa itu mudhaf. nahwa Setelah kata nahwa itu didofakan, maka dibaca kasrah. Paham kaidah-kaidah nahwu ya? Sudah lulus nahwu ini, jangan sampai kalian tidak lulus nahwu. nah Ustaz, tapi kalau di sini biasa kan Ustaz, tidak terlalu paham kalau masuk di teks. Gitu ya. Iya, Aduh, jadi berarti nahwa implementasinya perlu qawlihi sering-sering baca teks bahasa Arab seperti ini ya. Bagus kalau sering baca begini ya, supaya terbiasa. nah Ustaz. Iya. Nahwa qawlihi ta'ala wal ma ya'lamu Allah. Oh, walamma di. Walamma ya'lamillah. Walamma ya'lamu Allah Ini ayat Al-Quran allazina ini. ya'lamu. Jangan salah-salah bacanya. Coba dibuka surah apa ini? 53. Surah Al-Imran ayat 142. Jangan salah-salah baca ayat Al-Quran. Kalau bahasa Arab yang lain salah-salah tidak ada masalah. Dibuka surah Al-Imran ayat 142. Di skip aja ayatnya. Nanti sebentar saya bacakan. Mau dibantu Ustaz? Iya boleh, silakan. Silakan siapa yang sudah dapat ayatnya silakan dibaca. Ayat 142 tadi. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu az-zina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yes, baik, syukran. Lanjutkan. Iqbal. Halo Iqbal. Autolibu Au talabun. talabun kaqauli abil aswadil apa ini? Ada Ad-Duwali. Abu Aswad Ad-Duwali. Ad-Duwali. Tahu Abu Aswad Ad-Duwali? Oh, abil aswad. Tahu Abu Aswad Ad-Duwali? Siapa? Man huwa? Man huwa Abu Aswad Ad-Duwali? Nasi. Siapa yang tahu di sini Man Aswad Ad-Duwali? Ya? Yang merumuskan ilmu nahwu. Ya, pencetus atau perumus ilmu nahwu. Tahu kisahnya? Kenapa dia bisa mencetuskan ilmu nahwu? Yang bilang maaf sama-sama. Ya. Coba dijelaskan satu orang. Yang saya dapat Ustaz, Ya. pernah suatu hari Abu Aswad Ad-Duwali itu bersama dengan anaknya kasat, anaknya kasat. Ya, terus Terus pada suatu malam itu seketika itu pas anaknya ingin mengatakan betapa indahnya bintang, betapa indahnya langit malam ini begitu. Tapi dia menggunakan kata maaf sama atau maaf sama masih anu Ustaz. Oke. Baik. Mais Muka.
Dede Ustaz. Dede. Wah, taib Dede. Jadi saya jelaskan ya. Sambil saya jelaskan semua dengan wawun nasab. Ya, nanti saya akan jelaskan siapa itu Abu Aswad Ad-Duali. Wawun nasibatun, tolong diberi harakat. Wawun nasibatun hiya wawul ma'a. Tansibul maf'ula ma'ahu. Wawun nasibah itu dikenal juga dengan sebutan wawul ma'a. Fungsinya menasab. Ya, seperti fungsinya maf'ul ma'ah. Sudah pelajari maf'ul ma'ah dalam ilmu nahwu? Iya, sudah Ustaz. Oke. Contoh indal qaumi nahwa istawal ma'u wal khashabata. Nah, ini kan kalau kita lihat ya. Istawa, ma mana istawa? Ma mana istawa? Istawa bisa berarti tempat ya. Alal arsy istawa. Tempat berteduh. Istawa juga bisa berarti kekuasaan. Istawa juga bisa berarti naik. Istawal ma'u, air itu naik. Wal khashabata, kenapa bisa khashabah menjadi khashabata? Sedangkan di sini tidak ada yang menunjukkan bahwa dia membutuhkan maf'ul. Kata istawa bukan fi'il yang muta'addi. Ya. Tidak membutuhkan maf'ul. Fi'il lazim. Tiba-tiba muncul wal khashabata, dibaca wal khashabata. Maka wal khashabata ini dalam kaidah nahwu disebut dengan maf'ul ma'ah. Ya. Dia dimaf'ulkan bersama dengan apa yang ada sebelumnya. Maka waw di sini istawa al-ma'u wal khashabata bermakna istawal ma'u ma'al khashabata. Maknanya seperti itu. Jadi naiknya air itu setara dengan ukuran kain. Nah, cari ke Pak yang di atas. Naik. Wal wawu allati tansibu al-fi'l al-mudhari'a ba'daha. Itu yang tadi yang pertama wawul yang menasabkan karena dia maf'ul ma'a. Yang kedua wawul lati tansibul fi'l al-mudhari'a ba'daha. Wawu yang menasab fi'l al-mudhari setelahnya. Ya, jadi fungsi wawu itu yang kedua dari wawu nasibah adalah wawu yang menasabkan fi'lul mudhari. Wa hiya taqa'u fi mawdi'aini. Dan ini wawu ini terletak fi mawdi'aini, dalam dua tempat. Yang pertama, al-wawu dakhilatu 'ala al-fi'lil mudhari'i alladhi yataqaddama 'alaiha nafi. Ya. Wawu yang pertama adalah wawu yang dimasuki. Wawu yang masuk pada fi'lul mudhari alladhi yataqaddama 'alaiha nafyun. Ya, yataqaddama 'alaiha nafyun. Yang masuk padanya atau yang didahului olehnya kata nafi.
Ya. Atau kata nafi itu menafikan sesuatu. Jadi kalau ada fi'lul mudhari kemudian didahului oleh suatu kata yang menunjukkan nafyun, tahu nafyun kan? Nafi, menafikan kalau bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab fi'lun nafiyah atau ismul nafiyah, al-kalimatun nafiyah. Ya, kata-kata yang menafikan. Nahwa qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tadi dibacakan oleh siapa tadi yang bacakan? Dede ya? Siapa? Kasman, ya. Ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi setelah perang Uhud. Ya, sesuatu yang terjadi setelah perang Uhud. Jadi ayat sebelumnya itu berbicara tentang perang Uhud. Ayat ini berbicara tentang am hasibtum. Apakah kalian mengira? Hasiba. Hasiba bermakna zonna. Hasiba ada dua maknanya. Hasiba yahsubu bermakna adda ya'uddu, ya, artinya bertambah. Hasiba yahsibu bermakna zonna yazunnu. Itu tolong dibedakan, ya. Sama-sama katanya tapi beda harakatnya. Beda juga maknanya, ya. Saya ulangi. Hasiba yahsubu itu artinya adda ya'uddu, dia menghitung. Hasiba yahsibu itu artinya zonna yazunnu. Am hasibtum, ya, apakah kamu mengira atau kalian mengira an tadkhulal jannata, bahwa kalian ini akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal belum datang. Lam itu artinya menafikan, ya, belum datang kepada kalian. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, belum alima ya'lamu, ya, Anda belum diketahui sebagai alladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Jadi kalau kalian mau masuk surga, mau merasa dirinya masuk surga tapi belum bersungguh-sungguh, jangan harap masuk surga, ya. Jadi itu yang pertama, syarat yang pertama, bersungguh-sungguh. Baik bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Jangan main-main belajar, Iqbal, ya. Kalau sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, ya. Jangan pikirkan dulu yang lain. Harus jahadu, ya. Makanya syarat dalam Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilma illa bi sittatin saumbika an tasiliha bi bayanin, ya. Al-hirsun wajtihadun, itu syaratnya, wajtihadun, bersungguh-sungguh, fokus, ya. Nah, makanya di situ dikatakan jahadu, ya, bersungguh-sungguh baik dalam beribadah, belajar, melakukan amal ibadah, amal soleh yang lainnya. Minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang pertama. Yang kemudian wa ya'lamas sabirin. Dan kalian tidak akan masuk surga sampai datang kepada kalian sifat sabar. Ya, sifat sabar itu tidak akan datang kalau tidak ada masalah, tidak ada musibah. Ya, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah lainnya. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah lainnya, wabasyiris sabirin, itu yang tentang al-khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamar wabasyiris sabirin. Itu kan kaitannya dengan ini, bahwa Allah akan kalian berharap mau masuk surga sedangkan kalian belum pernah diuji oleh Allah al-ju', kelaparan, wal khauf wa naqsim minal amwal, kekurangan harta,
wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Jadi ini ada kaitannya, erat sekali kaitannya dengan bahasa. Jadi kalau kita paham tentang penggunaan kata di sini dan kita sambungkan, kita hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada kaitannya. Ya, akan ada kaitannya. Kemudian walamma ya'lamillah. Nah, ini wa ya'lama, ya. Yang tadi yang kita bahas di sini wa ya'lama, ya. Dia menasabkan fiil mudhari setelahnya setelah ada yataqaddam 'alaiha nafyun, setelah ada kata nafi, yaitu lamma. Ya. Karena ada lagi perbedaan. Kalau Anda kapan menggunakan lamma, kapan menggunakan lam. Ya. Itu juga ada bedanya. Itu juga ada bedanya. Au talabun. Yang kedua, yang tadi yang pertama, waw itu dinasab. Ya. Ketika dia berada dalam dua keadaan. Yang pertama ketika ada nafi, yang kedua ketika dia bermakna talabun. Talabun itu artinya mana talabun? Talibun itu mahasiswa. Talabun Mencari atau menuntut. Mencari atau menuntut, ya. Talabun juga bisa berarti memohon atau berharap. Ana atlubu minka, saya berharap pada Iqbal, anta ta'allamal lughal arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab. Ya. Ya, saya berharap ini Iqbal, ya. Ini kode buat kamu Iqbal. Qauli Abi Aswad Ad-Duwali. Nah, sebagaimana dalam syairnya Abu Aswad Ad-Duwali. Nah, siapa itu Abu Aswad Ad-Duwali? Jangan sampai kalian lagi lupa, ya. Abu Aswad Ad-Duwali seorang tabi'in di masa Ali bin Abi Thalib. Dia mendapatkan keresahan ketika banyaknya orang mu'jam, orang ajami, orang asing yang kemudian belajar bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu mengalami istilahnya apa? Kemunduran, ya, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang non Arab ini. Maka karena keresahannya itu, kemudian dia mendengarkan anaknya mengatakan ma ajmala as-sama. Ya, ketika anaknya mengatakan ma ajmal, ada yang dalam satu riwayat dikatakan ma ahsana, ya. Anaknya mengatakan ma ajmala atau ma ahsana as-samaa. Maka Abu Aswad Ad-Duwali menjawab kaukab, ya. Kaukab atau nujum, ya. Kaukab itu bintang, nujum itu sama, artinya bintang. Ya. Ma ahsana wa ma ajmala as-samaa. Ingat itu, tolong Anda hafal ini. Bedanya ma ajmalas samaa, beda ma ajmalas samai, beda ma ajmalas samau. Itu beda artinya. Ya. Anaknya mengatakan ma ajmal atau ma ahsanas samaa, itu artinya apa yang indah dari langit ini. Maka kata Abu Aswad Ad-Duwali kaukab atau nujumuha, bintang-bintangnya. Kemudian anaknya menyanggah, bukan itu yang saya maksud, ayah. Yang saya maksud adalah at-ta'ajjub. Saya takjub dengan itu. Maka diperbaikilah bahasanya oleh Abu Aswad Ad-Duwali. Jangan mengatakan ma ajmalas samaa, karena itu ma di sini bermakna istifham. Makna istifham. Ma, apa yang indah dari langit. Tapi kalau Anda mengatakan ma ajmala as-samai, itu adalah at-ta'ajjub. Ya. Bagian dari kalimat atau jumlah yang menunjukkan ketakjuban, alangkah indahnya langit ini, ya. Ma ajmala atau ma ahsana samai. Ingat itu, ya. Kalau Anda mengatakan ma ajmala as-sama'u, maka itu berarti ma nafi, seperti di sini.
nafyun, ma yang menafikan, ya, tidak indah langit hari ini. Itu maksudnya. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali berkonsultasi dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian diperintahkan untuk membuat kaidah ilmu nahwu yang sampai sekarang kita pelajari. Itu kisahnya, ya. Dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Kita mengatakan apa yang tidak kita lakukan, ya, apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka Abu Aswad Ad-Duali mengatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Nah, ini waw di sini dia menasab fiil setelahnya karena ada bentuk tolab, ya, berharap, harapan supaya kamu jangan melarang sesuatu yang buruk yang kau juga lakukan, ya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim, ya, yang akhlak tersebut sangat arun, sangat tercerah atasmu apabila kamu melakukannya. Saya kira itu. Selanjutnya dibaca. Oke, bismillah. Wal wawul lati ya'tafu bihal fi'lu ala masdari kakauli Maisun bin Bahdal la lubasu aba'atin wa taqarra aini ahabba ilayya min lubasi syafufi. Oke. Al wawul lati yu'tafu, ya, coba diperbaiki nih, ya, bacanya tadi al wawul lati yu'tafu, Yes. biha al fi'lu ala al masdari. Ka qauli Maisun binti Bahdal waw yang kedua yaitu waw yang diatafkan dengannya fiil pada masdar. Sebagaimana dikatakan oleh Maisun binti Bahdal, la lubsun aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsin syufufi. Artinya labsun, pakaian, ya. Pakaian yang apa, ya, aba'ah itu sesuatu yang buruk, ya, pakaian yang tidak bagus lah, ya. Wa taqarra aini, yang membinarkan mata, ya. Ahabba ilai, lebih aku sukai, min lubsin syufufi, daripada pakaian yang halus, ya, yang menembus raga. Maksudnya apa? Pakaian yang, ya, compang-camping, maksudnya pakaian yang lama, yang murah lah misalnya, ya. Itu lebih dia inginkan, ya, daripada pakaian yang tembus pandang sekarang. Ya. Sekarang kan banyak pakaian yang tembus pandang, ya. Nah, itu maksud dari Maisun binti Bahdal. Selanjutnya
Wa ammal wawu ghairu amilati faqad dzakara laha ba'du an-nuhati aqsaman katsiratin watan hasiru fi thamaniyati aqsamin. Al-awwalu al-atifatu wa hadza aslu aqsamiha wa aktsariha wa madhhabu jumhuri wa aktsaruha wa mazhabu jumhuri an-nuhati anahal lil jam'il mutlaq nahwa hadara Muhammad wa aliyun wa nahwa qaulihi ta'ala wasjudi warraka'i ma'ar raki'ina wa dhahaba qaumun ila annaha litartib. Oke, baik. Kemudian yang kedua, pembagian waw tadi. Ada yang wawul amilah tadi, sekarang waw ghairul amil. Adalah waw wa ammal ghairul amil. Adapun waw yang ghairul amilah, faqad dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan, dzukira laha ba'dun nuhati, oleh sebagian para ahli nahwu. Nuhat itu jam ya, ahli nahwu ya. Aqsaman katsiratan, itu banyak sekali ya. Banyak sekali waw ghairul amil. Karena banyaknya itu, maka watan hasiru itu kita ringkas saja, kita batasi saja, fi samaniyati aqsamin, dalam 8 bagian saja. Dalam 8 bagian saja. Yang pertama, al-awwalu atifatu. Nah, ini sering kita dengar. Ya, sering sekali kalian pakai ini wawul ataf. Sedikit wawul ataf, sedikit wawul ataf. Ya. Karena memang dia makna asli dari makna waw itu. Makna asli dari makna waw itu adalah bermakna atifah. Ya. Wa hadza aslun ya aqsamiha wa aktsaruha, dan ini merupakan kata yang asli dari pembagian huruf waw nanti ini. Kemudian dia yang paling banyak penggunaannya, ya, paling banyak digunakan dalam, baik itu dalam Al-Quran, hadis maupun dalam tulisan-tulisan bahasa Arab lainnya. Wa madhhabu jumhurin nuhati annaha lil jam'il mutlaqi. Menurut jumhur ya, jumhur menurut madhab yang jumhur, yang mayoritas dari para ahli nuhat itu, nahwu itu, bahwasanya makna waw itu dimaknai juga dengan istilah jam'ul mutlaqi, yaitu atau biasa dikenal juga dengan mutlaqil jam'i. Ya, ada ulama yang membalikkan istilah tersebut, ada nama jam'ul mutlaqi atau ada istilah lagi al-mutlaqul jam'i. Mutlaqil jam'i. Artinya dia mutlak, dikumpulkan keseluruhan itu, disatukan kata-kata yang ada setelah huruf waw itu. Ya. Kalau bahasa sufi, ya ini bahasa sufi, di antara apalagi namanya, fungsi dari huruf waw itu ya disimbolkan sebagai kalau bahasa sufi dikatakan surat cinta, ya. Disebutkan oleh para sufi itu dengan istilah surat cinta. Kenapa dikatakan surat cinta? Karena dia menggabungkan sesuatu. Al-mar'atu war rajul.
laki-laki dan perempuan. Ya. As-sama wal ard, bumi dan langit. Maka salah satu makna waw itu di situ menurut para sufi itu adalah surat cinta. Artinya dia menggabungkan, mempertemukan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini sama dengan atifah ya. Hadara, contoh misalnya dikatakan al-jam'ul mutlaq hadara Muhammadun wa Aliyun. Ya. Muhammad hadir dan Ali, artinya Muhammad dan Ali sama-sama hadir. Tuh, mempertemukan antara Muhammad dan Ali. Kalau bahasa para sufi. Wa nahwa qaulihi ta'ala, ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh dalam surah Al-Imran dikatakan wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dikumpulkan dulu sujud ruku. Sujud ruku bersama orang-orang yang ruku. Nanti dalam implementasi sholat itu yang dilakukan orang sholat adalah ruku dulu baru sujud. Ya, ruku dulu baru sujud. Tapi dalam bahasa Al-Quran wasjudi warka'i, sujud dulu baru ruku. Ya, makanya waw di sini bermakna jam'ul mutlak, dikumpulkan saja dulu. Ya, dia tidak bermakna tartib. Dia tidak bermakna harus sujud dulu baru ruku. Tidak bermakna tartib. Kemudian wawul atifah juga menurut sebagian ya pendapat ada yang mengatakan waw atifah juga bermakna litartib. Wa dhahaba qaumun ila annaha litartib. Seperti misalnya contoh hadara Muhammadun wa Aliyun. Yang duluan hadir adalah Muhammad, baru Ali. Ya, makanya dia tertib. Ya. Kalau kita mengatakan hadara Aliyun wa Muhammad, kemungkinan Ali yang duluan hadir daripada Muhammad. Bisa jadi juga tadi itu kalau kita memaknai dengan jam'ul mutlak hadara Muhammad wa Ali, bisa jadi Muhammad dan Ali sama-sama datang. Jadi bukan siapa yang mendahului antara satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan atifah. Dan yang kedua, silakan. Atsani wawul istinafi wa yuqalu wawul ibtidai wa hiyal wawul lati yakunu ba'daha jumlatu goiri muta'alliqatin bima qablaha fil makna wala musyarikatin lahu fil i'rabi mitlu qawlihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu wa qawlihi ta'ala linubayyina lakum wa ka qawlihi ta'ala linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha wa ka qawlihi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyan wa yaqulul insan wa innama summiyat wawul istinafi li'alla yutawahhamu innama ba'daha minal mufradati ma'tufun ala ma qablaha. Baik. Syukran. Waw ghairul amilah yang kedua disebut dengan wawul istinaf. Ini juga banyak digunakan. Apalagi terkhusus Anda yang nanti belajar insya,
Wawul isti'naf ini paling sering digunakan di awal-awal kalimat. Wa yuqal, dan dikatakan juga waw ini disebut dengan wawul ibtidai. Jadi dua namanya. Kadang disebut wawul ibtida karena dia selalu berada pada awal kalimat, ataupun dia berada di tengah tetapi dia tidak menunjukkan makna pada yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya. Jadi dia tidak memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya. Maka dia disebut dengan wawul isti'naf, ya. Menafikan kata sebelumnya. Maksudnya tidak ada hubungannya. Kalau dikatakan wawul ibtida karena dia berada pada awal kata. Wahiyal wawul lati yakunu ba'daha jumlatun ghaira muta'alliqah. Ghaira muta'alliqatin bima qablaha fil ma'na. Nah, disebut wawul istinaf karena waw ini menjadikan jumlah yang datang setelahnya itu, jumlah yang sebelumnya itu ghairul muta'alliqah. Jumlah yang datang setelahnya itu ghairul muta'alliqah, tidak memiliki hubungan, ya, tidak berhubungan dengan bima qablaha fil ma'na, dengan kata yang sebelumnya atau jumlah sebelumnya pada maknanya. Itu disebut dengan istinaf nafi, sama dengan ini tadi nafi, menafikan kata sebelumnya, mentiadakan kalau bahasa kita, ya, tidak memiliki makna atau hubungan dengan kata sebelumnya. Wala musyarikatun lahu fil i'rab, dan juga tidak sama atau tidak ikut serta atau tidak memiliki i'rab yang sama dengan kata sebelumnya, tidak ada hubungannya, ya, baik secara makna maupun secara i'rab, itu tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Itulah kenapa disebut istinaf. Misl qaulihi ta'ala thumma qada ajalan. Nah, ini bagus sekali ayatnya ini, ya. Thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Surah Al-An'am. Al-An'am ayat 2. Nah, coba Anda buka. Surah Al-An'am ayat 2. Sudah lihat ayatnya? Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, min tin, dari tanah, kemudian thumma qada ajalan, kemudian Allah sudah menetapkan dalam rahim ibu kita bahwa ajal kita seperti ini. Ajal itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan umur. Ajal itu kalau bahasa kita disebut dengan umur. Kalau umrun dalam bahasa Arab, umrun itu artinya sesuatu yang bermanfaat dari umur kita. Ya, sesuatu yang bermanfaat dalam umur kita. Maka disebut dengan, kalau bahasa kita, orang yang suka memakmurkan masjid disebut dengan ta'mir. Ya. Ta'mir. Halo? Oh, lihat. Nalek Ustaz.
Halo? Halo? Ya, Kak. Dengaran suara saya? Nam. Sorry, tadi sinyal. Tsumma qada ajalan, ya. Kemudian Allah menetapkan pada kita ajal. Nah, apa bedanya ajalan yang pertama dengan wa ajalun musamma indahu? Ini dua sama-sama artinya. Tsumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Kemudian Allah menetapkan kita ajal, ya, dan batas ajal tersebut hanya diketahui olehnya. Ya. Tsumma antum tamtarun. Nah, ini kenapa Allah menggunakan dua kata ini dalam satu ayat? Pemborosan dong, ya. Padahal dalam Al-Quran tidak boleh ada sia-sia, tidak boleh ada dalam kata satu dalam Al-Quran itu sia-sia pemaknaannya. Kalau kita lihat di sini sama, ajalun, ajalan, ajalun. Makanya ulama mentafsirkan, ya, kata ajalan yang pertama di sini. Ini penting sekali kalian dengar ini. Kalian dengar suara saya? Iya Ustaz, ya. Ini penting sekali ini. Ajalan yang pertama, tsumma qada ajalan, Allah itu sudah menetapkan ajal kita di Lauhil Mahfuz sebelum ada dunia ini. Allah sudah tetapkan kepada kita kapan kamu mati. Al ajal la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ajal itu kalau dia datang tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan. Itu dalam ayat lain disebutkan. Tapi kenapa Allah kemudian menggunakan wa ajalun musamma indahu? Dan ajal yang Allah sudah tahu kapan batas waktunya. Nah, ini. Pernah enggak Anda tahu bahwa bersedekah, bersilaturahmi itu memanjangkan umur? Pernah dengar enggak dalam hadis Nabi? Sering dengar kan? Kalau kita sering bersilaturahmi, ya, sering bersedekah, ya, itu ciri-ciri orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Kenapa sih harus ada hadis-hadis seperti itu? Padahal kan ajal sudah ada, kenapa lagi harus diperpanjang umurnya? Kalau orang bersedekah diperpanjang umurnya, kalau orang bersilaturahmi. Karena di sini terdapat dari kata ini wa ajalun. Sebagaimana Anda pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim bersama seorang muridnya. Murid Nabi Ibrahim ini datang berkunjung ke Nabi Ibrahim. Setelah murid tersebut ingin pulang, berpapasanlah murid tersebut dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Ya, malaikat Israel kemudian menanyakan, man huwa, siapa itu? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah murid saya yang akan menikah besok. Kemudian malaikat Israel mengatakan bahwa Allah sudah menetapkan baginya kematian sebentar malam. Jadi dia tidak akan menikah besok. Dia akan meninggal sebentar malam. Maka Nabi Ibrahim ingin memberitahukan kepada pemuda tersebut. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim berpikir bahwa ini ajal Allah sudah tetapkan. Tidak boleh kita ganggu-gugat. Ini rahasia Allah. Ya, hanya Allah yang tahu. Maka ketika besok berlangsung pernikahannya hingga seterusnya, Nabi Ibrahim pernah ketemu sama dia, sering ketemu, dan umurnya alhamdulillah panjang. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel, ini malaikat Israel, jangan-jangan kau bohongi saya malaikat. Katanya kau cabut nyawanya sebelum dia menikah, tapi ini dia sampai sudah menikah, sudah punya keturunan, masih tetap hidup. Jangan-jangan kau bohong malaikat. Apa kata malaikat Israel?
memang benar bahwa saya ingin mencabut nyawanya pada hari itu. Namun Allah menahan saya. Kenapa Allah menahan malaikat Israel? Karena pemuda ini sebelum dia menikah, dia menginfakkan, mensedekahkan setengah dari hartanya di jalan Allah. Dan Allah wa ajalun musamma indahu. Allah menetapkan ajalnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, kan pemilik ajal kita kan, pemilik umur kita kan Allah. Jadi Allah suka-sukanya. Ya. Allah suka-sukanya memberikan kita panjang umur kepada kita. Begitu juga kalau kita sering silaturahmi, ya, datang ke gurumu, sowan ke gurumu, ya, datang ke orang tuamu, datang ke keluargamu, maka Allah akan memanjangkan umur kita. Nah, meskipun umur kita sudah ditakdirkan bakal selesai saat ini, tapi karena kehendak Allah tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Ini hebatnya bahasa Al-Quran, ya. Ini hebatnya bahasa Al-Quran, menjelaskan tentang ajal itu. Wa kaqaulihi ta'ala, dalam firman Allah lainnya disebutkan, linubayyina lakum wa nukhirra fil arhami ma nasha. Ini surah Al-Hajj ayat 5. Coba ada yang bisa bacakan saya surah Al-Hajj ayat 5? Ada yang bisa carikan saya surah Al-Hajj ayat 5? Ada? Ya, jadi di sini tadi ya sambil mencari, tsumma qada ajalan wa ajalun. Maka waw di sini disebut dengan waw istinaf karena dia tidak memiliki secara makna dengan kalimat sebelumnya, dan secara i'rab juga tidak memiliki makna dengan kalimat sebelumnya. Maka dia disebut dengan wawul istinaf. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Oke, coba ya, baca surah Al-Hajj supaya saya bisa jelaskan ini ayatnya. Mana Kasman? Ya Ustaz. Coba dibaca. Afwan Ustaz, ribet di sini. Benar surat tak? Hujan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa baca? Rimba, Najia, Aslam. Saya mau Ada semua gini kah? Aktif semua gini. Halo? Iya. Baca kali ini. Aktif semua gini. Miftahul Jannah. Ya, hadir Ustaz. Nah, coba dibacakan. Coba semua dibacakan semua. Saya mau Ustaz. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha. Oke, sampai situ saja. Sampai situ saja karena ini yang mau kita bahas. Jadi ayat tadi itu yang disebutkan oleh Nadia berkaitan dengan keraguan seseorang tentang Yaumul Ba'ts. Tahu Yaumul Ba'ts? Tahu Yaumul Ba'ts? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan, ya. Jadi
Ada orang bertanya, apakah kita setelah mati ini jadi tulang belulang saja? Ya, bagaimana mungkin kita bisa hidup kembali, tidak ada proses lagi seperti di proses rahim? Karena ada sebagian orang yang mempercayai seperti itu. Tidak diminta pertanggungjawaban setelah kita meninggal. Maka Allah menjawab pertanyaan orang-orang tersebut dengan mengatakan, apakah kamu masih ragu dengan yaumul ba'ts? Masih ragu tentang kebangkitan Allah? Padahal Allah sudah memberikan bukti bahwa kalian diciptakan dari turab, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Nah, itu kan proses penciptaan manusia. Ya, proses penciptaan manusia itu kemudian dijelaskan oleh Allah linubayyina lakum, untuk menjadi tanda-tanda buat kalian, untuk menjadi penjelas buat kalian. Kemudian dalam proses dari turab, alaqah, nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya, itu masuk dalam kategori fisik. Artinya suatu proses yang dilakukan dalam rahim ibu kita secara medis, ya. Kemudian ayat Al-Quran dilanjutkan dengan kata wah. Kalau kita pahami sebagai waw ataf, maka dia akan mengikuti. Tetapi kalau waw di sini dimaknai sebagai waw istinaf, menafikan kata sebelumnya, wa nuqirra fil arhami ma nasya, artinya Allah menetapkan fil arhami ma nasya itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepada manusia di luar hal yang biologis itu, medis itu. Jadi nutfah, alaqah, mudghah itu adalah proses alami yang ada dalam tubuh manusia. Adapun wa nuqirra fil arhami ma nasya, itu adalah proses yang Allah berikan melalui para malaikat. Maka ketika kita sudah menjadi mudghah, Allah meniupkan kepada kita ruh. Itu sudah prosesnya, sudah bukan prosesnya manusia lagi. Itu bukan proses manusia lagi di situ yang bermain. Itu prosesnya Allah. Wa nuqirra fil arhami ma nasya. Kemudian Allah meniupkan ruh, kemudian Allah menetapkan, mengambil syahadat kita di situ. Qalu bala syahidna, dalam Al-Quran dikatakan. Kemudian Allah menetapkan kepada kita 4 perkara dalam rahim kita itu. Itu sudah di luar konteks nutfah, mudghah, alaqah dan seterusnya. Itulah perbedaan penggunaan huruf waw di sini. Ya, bisa dipahami. Naam, Ustaz. Itu hebatnya bahasa Al-Quran itu. Tidak ada bahasa seperti ini. Ya, itu hebatnya bahasa Al-Quran. Proses manusia dipisahkan dengan huruf waw, wa nuqirra, itu prosesnya Allah. Ya, itu kalau Anda menganalisis luar biasa. Ya, makanya disinilah kemudian para ulama membagi tubuh manusia menjadi 2, jasadiyah dengan ruhiyah. Jasadiyah itu yang tadi prosesnya tadi nutfah, alaqah, mudghah, itu jasadiyah. Ruhiyah ini wa nuqirra fil arham. Luar biasa bahasa Al-Quran. Kalau kita mengkaji dari sisi bahasa saja itu dalam sekali maksudnya itu. Ya. Bisa kalian rasakan itu bagaimana hebatnya bahasa Al-Quran menempatkan bahasanya sesuai dengan apa yang dialami oleh manusia. Itu hebatnya Al-Quran. Kemudian wa qawlihi, sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Kita selesaikan dulu ini. Wa qawli ta'ala hal ta'lam lahu sami' wa yaqulu lil insani innama sumiya al-wawu al-istinaf li'alla yatawahhama an ba'daha min al-mufrad al-ma'tuf ala maqal. Sama aja ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti selanjutnya as-salitsah. Oke. Bisa kalian tangkap ini maksud saya. Baru 2 saja ini sudah 1 jam kita membahas ini. Bisa tangkap ya maksud saya? Iya, Bisa paham apa bedanya wawul atifah dengan wawul istinaf? Iya, Ustaz. Iya, oke. Baik. Saya absen dulu.
Meet-nya begitu saja ya. Yang tadi saya sampaikan meet-nya. Dan tugasannya jangan lupa ya. Iva Aisyah, Hadir, Kak. Andi Hermawan, Halo Ustaz. Najiah Nur Ismira, Hadir Ustaz. Fadila Ramadan, Hadir, Ustaz. Andi Syahrul Ramadan, Andi Syahrul, ada, hadir. Usman, Hadir Ustaz. Saya kah? Alfira Nadiana, Diva. Oke, Diva. Hadir Kak. Masna. Sambil saya mengabsen, bagaimana pendapat Anda? Apakah saya masih menggunakan metode ini di semester di pertemuan ke-9 nanti setelah meet, atau kita ubah metodenya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah bagus atau bagaimana? Atau ada yang mau ditambahkan atau apa? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Atau mau mengubah metode? Kalau menurut saya Kak, bagus nih karena kita jelaskan setiap kalimat yang ada di sini Kak. Atau dari atas sampai bawah. Ya, bagaimana yang lainnya? Apakah kita mau mengubah metodenya? Kalian yang menjelaskan, saya cuma memfasilitasi atau bagaimana? Supaya kalian tidak mengantuk. Sama dengan Andi Hermawan Ustaz tadi. Saya juga Ustaz. Bagaimana menurutmu? Coba bicara supaya saya tahu bagaimana, apa kelemahan, apa kelebihan dari metode kita ini. Kalau menurut saya bagus kalau begini karena cakupannya itu jaring-jaring itu yang di makna-maknanya itu di dalam lebih luas, jadi lebih komprehensif kalau kita menjelaskan begini Ustaz, menurutku lebih bagus. Iya Ustaz, bagus. Iya. Coba yang lainnya. Cuma Ustaz, mungkin kalau ada mau bertanya Ustaz mungkin. Oh iya. Karena dari awal sampai akhir ini belum ada feedback antar masing-masing dosen sama mahasiswa. Tentu saya begitu Ustaz. Ya. Apa? Belum ada tanya jawab. Oh, tanya jawab. Iya. Karena terlalu banyak ini, kalau saya tanya jawab habis waktu nanti. Ya itu Ustaz. Waktu juga terbatas ini karena kita mau bertanya jawab, masih banyak materi yang harus kita bahas ini. Nah ini baru 2 saja, 1 jam lebih nih. Ada. Gimana yang lainnya? Terima kasih. Nanti mudah-mudahan saya buka sesi. Gimana yang lainnya? Halo. Ya, halo. Saya Ustaz sedikit tambahan Ji. Ya. Ya, sebelum tetap kuliah dimulai, bagusnya mungkin Ustaz pengertiannya ini atau materi yang mau ditampilkan itu dikirim memang di grup untuk kelompok yang lain. Perasaan ada semua di sekolah. Kan artinya kan belum ada Ustaz terjemahannya ini. Yang bahasa Arab, ini kan bahasa Arabnya yang di sekolah, belum ada bahasa Indonesianya. Nggak ada memang bahasa Indonesianya. Kan kemarin itu ada disuruh pengertian juga Ustaz. Bagusnya mungkin dikirim memang itu di grup, terus dibaca-baca selanjutnya supaya pembahasan tidak kita masukkan di sini. Ada media tahu sebelum. Saya tidak terjemahkan itu atau kalian mau terjemahkan saja ya? Kalian mau terjemahkan saja? Biasa kalau diterjemahkan bisa diterjemahkan. Kalau kita yang terjemahkan bagus. Kalau saya terjemahkan nanti habis lagi waktu. Jadi kalian saja terjemahkan, nanti saya bisa menjelaskan. Sementara belajar begini kita
terjemahkan setiap kalimat itu bagus sekali, Kak. Aku catat tadi setiap kalimat kita jelaskan. Tadi tidak begitu caraku ya. Tidak begitu caraku ya. Oke, nanti saya pertimbangkan ya. Nanti kalian terjemahkan, saya kasih itu materinya semua ada di sekolah. Tinggal kalian terjemahkan saja materi yang mau kita bahas. Nah, nanti saya luruskan pada saat masuk materi. Supaya kalian sudah baca memang ya. Adapun nanti soal pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan. Munif Mutawalli. Ya Ustaz, hadir Ustaz. Nur Putri Widiawati. Hadir Kak. Nurul Fadilah. Hadir Ustaz. Hanum Salsabela. Miftahul Jannah. Hanum Salsabela. Miftahul Jannah. Hanum Salsabila hadir Kak. Miftahul Jannah. Liska. Hadir Ustaz. Dede Al-Ghifari. Nur Alwiyah. Hadir Ustaz. Nur Alwiyah. Tidak ada Nur Alwiyah. Nurul Aulia. Nurul Aulia. Mutawalli Syahrawi. Mutiara Anissa. Hadir Ustaz. Nur Halifah. Hadir Kak. Yulia Rahma. Hadir Kak. Fitya Kamila. Hadir Ustaz. Rimba Abdi. Hadir Ustaz. Aslam Padasasi. Hadir Kak. Nurul Aprilia. Hadir Kak. Nusrawati. Hadir. Yusfida. Hadir. Farid Nur Fajar. Farid Nur Fajar. Tidak ada? Alwia ke WC Kak. Farid Nur Fajar, saya tanya. Tidak ada? Rini Cahyani. Hadir Ustaz. Rina Fauzia. Hadir Ustaz. Fatur Rahman. Tidak ada. Nurul Erzal. Nur Erzal. Hadir Kak. Yub. Tidak ada Ayub. Nur Asmi. Hadir Kak. Nur Cahyaningsih. Hadir Kak. Iqbal. Aditya Triadi. Hadir Aditya. Nadia. Hadir Kak. Nur Hidayah. Hadir Ustaz. Rosanike. Hadir Kak. Nur Amalia. Nur Amalia. Ahmad Rizki. Ahmad Rizki tidak ada. Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil tidak ada. Sulaiman Nopian. Sulaiman tidak ada. Nurian Bagata. Nurian Bagata tidak ada. Nurul Fadilah. Ani Ustaz tak mengerti. Apa? Ani tak mengerti anak tahawat seorang. Siapa? Nurul Ani terus. Husnul Raja. Hadir. Jihan. Hadir Ustaz. Jafir. Suci Hadir Ramayana. Ustaz. Suci Hadir, Ramayana. Trisnawati. Hadir Ustaz. Dardila. Jindardila. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak. Ada Miftahul Jannah tidak ada. Nur Alwiyah Iwan tidak ada.
Hadir Ustaz, Nur Alwi Ustaz. Hadir Nur Alwi Ustaz. hadir. Iya. Hadir Ustaz. Miftahul Jannah, kau baru bangun tidur Miftahul Jannah. Tidak Ustaz, dari WC tadi. Aduh, kau WC terus. Farid Nur Fajar. Abdul Rahman. Iya Ustaz. Kyudin. Nur Amalia. Ahmad Rizky. Sultan Abdul Jalil. Apa? Nur Amalia hadir. Nur Amalia. Dari mana kau Nur Amalia? Dari mana Nur Amalia? Nur Amalia? Iya Ustaz. Dari mana kamu? Kau baru hadir ini. Berapa kali kamu alfa ini? Nur Amalia? Iya. Kenapa banyak sering alfa ini Nur Amalia? Masih mau belajar? Kalau tidak mau belajar, saya alfakan saya terus. Masih mau belajar ya? Iya Ustaz. Sudah Rajin masuk. punya alasanku. Iya, rajin masuk ya. Iya. Oke? Iya Ustaz. Iya, semoga sehat-sehat terus. Amin. Rajin masuk. Ahmad Rizky, Sultan Abdul Jalil, Sulaiman, Nurian Bagata. Oke, itu saja yang alfa. Silakan tinggalkan Zoom. Ustaz, Ya, kenapa dek? bisa nanti kucet Ustaz, ada mau kutanya-tanya. Apa? Ada mau kutanya-tanya. Iya, tanya cepat. Ya, tapi lewat chat saja mungkin Ustaz Dek. Siapa ini kah? Kasman. Tidak apa-apa, sini mau bertanya, tidak apa-apa jadi. Bertanya Mi. Privasi sebenarnya Ustaz. Tidak apa-apa Ji, yang lainnya tinggalkan Zoom kecuali Kaspan. Yang lainnya semua tinggalkan Zoom kecuali Kasman. Liska, siapa ini audio ini? Silakan